Halo, selamat datang di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan saya Dr. Gigi Tirsavita Fomeni, Kepala Puskesmas Lelogama, Kecamatan Ampang Selatan, Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil analisis PRB Provinsi dan BMKG, wilayah Lelogama adalah dataran tinggi yang setiap tahun menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, khususnya kemarau panjang sehingga memiliki indeks risiko kekeringan yang tinggi. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, BMKG mencatat periode kekeringan yang semakin panjang mengakibatkan berkurangnya debit mata air yang selama ini menjadi sumber utama air puskesmas. Dengan kondisi seperti ini, Puskesmas Lelogama mengalami dampak yang cukup serius saat musim kemarau panjang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami melakukan upaya dalam memperkuat sistem air, sanitasi, limbah, dan kebersihan tangan atau biasa disebut WOS yang tangguh terhadap perubahan iklim di fasilitas kesehatan, termasuk memperbaiki layanan dan fasilitas WOS yang ada dengan dukungan dari UNICEF dan pemerintah Republik Korea. Upaya penguatan layanan WOS di puskesmas kami dimulai dengan asesmen yang menggunakan Water and Sanitation for Health Facility Improvement atau WOSFIT dan perangkat penilaian risiko iklim untuk sektor air dan sanitasi atau periksa. WOSFIT dan periksa adalah sebuah alat peningkatan kualitas sarana KESLING di fasilitas kesehatan. WOSFIT dan periksa mengidentifikasi beberapa risiko iklim yang signifikan pada puskesmas kami. Pertama, penurunan debit mata air yang merupakan sumber air puskesmas Lelogama pada musim kemarau panjang mempengaruhi kontinuitas layanan air di puskesmas. Kedua, kerentanan instalasi pipa terhadap perubahan suhu ekstrim menyebabkan kebocoran lebih sering terjadi. Ketiga, minimnya sistem penampungan air cadangan sehingga puskesmas sangat bergantung pada satu sumber saja. Selain itu, air yang digunakan puskesmas seringkali keruh di musim hujan karena sumber mata air yang digunakan tidak terlindungi sehingga air yang digunakan tidak layak dipakai dalam pelayanan puskesmas. Puskesmas Lelogama juga belum memiliki sarana sanitasi yang inklusif sehingga pasien puskesmas termasuk ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam mengakses sarana sanitasi tersebut. Serta kami juga menghadapi kendala serius dalam pengelolaan limbah karena TPS limbah medis saat itu hanya memanfaatkan ruangan pada bangunan lama yang tidak terpakai sehingga dapat meningkatkan risiko pencemaran dan penularan penyakit, terutama di tengah tekanan lingkungan akibat perubahan iklim yang memperbesar potensi penyebaran infeksi. Berdasarkan hasil asesmen WOSFIT dan periksa, kami melakukan upaya perbaikan secara bertahap. Upaya perbaikan ini berdampak positif pada puskesmas kami sehingga seluruh lapisan masyarakat yang datang ke puskesmas tanpa terkecuali mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan dan kesehatan yang berkualitas seperti yang Anda lihat saat ini. Mari ikuti saya untuk melihat lebih lanjut perubahan yang terjadi di puskesmas kami. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah fasilitas bak perlindungan mata air yang terletak di belakang puskesmas. Untuk melindungi mata air, dibangun bak dengan saringan sederhana dari batu agar terhindar dari daun, kotoran, dan plastik. Pekerjaan ini dilakukan gotong royong oleh masyarakat desa setempat, mencakup pemasangan pipa dari sumber mata air ke puskesmas agar tidak bocor, pemeliharaan tower air existing, penampungan air hujan sebagai cadangan air untuk mengatasi debit air yang berkurang saat kemarau, serta instalasi air bersih di ruangan pelayanan. Hasilnya, keran air wastafel dan toilet lancar. Puskesmas pun menjadi lebih nyaman bagi staf dan pengunjung, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.
Sebagai respon terhadap risiko iklim yang terus meningkat, Puskesmas Lelogama juga menerapkan kebijakan penghematan air seperti pengaturan jadwal penggunaan air, pemantauan kebocoran secara rutin, serta edukasi kepada staf dan pasien tentang cuci tangan dengan efisien tanpa mengurangi standar kebersihan. Selain itu, perubahan signifikan di puskesmas kami ialah toilet yang inklusif. Sekarang puskesmas kami memiliki toilet yang direnovasi di semua jenis toilet, termasuk toilet untuk kamar bersalin dan toilet untuk pasien rawat inap. Dengan memperlebar luas toilet, mengganti kloset jongkok menjadi kloset duduk, serta mengubah arah bukaan pintu toilet agar pengguna kursi roda dapat mengakses toilet serta bergerak leluasa di dalam toilet. Kami juga menambahkan pegangan tangan handrail agar pasien lanjut usia juga tidak kesulitan menggunakan kloset duduk, membuat bidang miring pada pembatas pintu masuk toilet sehingga mempermudah pengguna kursi roda ketika masuk ke dalam toilet. Selain itu, fasilitas sanitasi kami juga mengakomodir kebutuhan staf dan pengunjung puskesmas perempuan saat sedang menstruasi dengan menambahkan kotak penyimpanan yang berisikan pembalut, cermin, sabun, dan tempat sampah di toilet perempuan, serta lembar edukasi cara membuang pembalut sekali pakai sebagai bagian dari manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi. Perubahan signifikan lainnya yang terjadi di puskesmas kami adalah peningkatan fasilitas pengelolaan limbah medis dengan dilakukan upaya pemilahan limbah sesuai jenisnya serta pengurangan timbulan sampah dari sumbernya. Upaya ini juga termasuk pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah medis yang sederhana dan dilengkapi dengan papan informasi tentang penggunaan alat pelindung diri dalam pengelolaan limbah medis. Kami memiliki petugas kebersihan yang rutin menjaga kebersihan lingkungan di seluruh area puskesmas sesuai prosedur operasional atau SOP. Kami juga melakukan perbaikan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau CTPS di beberapa area, penambahan fasilitas CTPS di beberapa titik, termasuk bangunan tempat penyimpanan sementara limbah medis, serta penambahan materi promosi tentang CTPS. Semua perubahan yang kami perlihatkan sebelumnya membantu kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Dan dengan itu, saya ingin memperkenalkan Mama Dina. Dia adalah keluarga dari seorang pasien. Bagaimana pengalamannya Mama saat mengantar keluarga yang mau datang melahirkan di Puskesmas Lelogama? Saat saya bawa keluarga datang ke Puskesmas Lelogama, sampai di depan Puskesmas Lelogama, di sini ada tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Nah, kita mencuci tangan dulu dengan sabun, terus kita masuk dan menuju ke ruangan bersalin. Di situ juga ada tersedia tempat cuci tangan dengan sabun dan juga ada kloset duduk dengan showernya, dan sudah ada perubahan yang bagus. Terima kasih Ibu Dokter. Perubahan iklim ini menyebabkan kekeringan dan berkurangnya air bersih di wilayah Kabupaten Kupang, serta meningkatnya resiko penyakit saat kejadian banjir dan kekeringan, dan memperparah lagi beban kesehatan akibat suhu ekstrim. BMKG selalu menyediakan informasi, data iklim, peringatan dini, dan edukasi untuk memperkuat program WASPID. Serta BMKG berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan 26 puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kupang guna mendukung layanan yang tangguh iklim. Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada UNICEF, YKMI, serta pemerintah Korea dalam kolaborasi membangun Kabupaten Kupang yang kita cintai bersama, yang dikoordinir oleh PKP, Dinas Kesehatan, dan seluruh puskesmas, agar betul-betul Kabupaten Kupang adalah kabupaten yang sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Mari kita berkomitmen bersama, bersatu, membangun Kabupaten Kupang yang berketahanan iklim, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih bagi semua pihak yang terlibat membangun Kabupaten Kupang, dalam hal ini UNICEF dan YKMI. Tuhan memberkati.
Terima kasih telah mengikuti saya melihat perubahan di puskesmas kami. Kami mengapresiasi atas semua dukungan yang telah membantu kami dalam meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan lingkungan yang sangat baik terjadi di Puskesmas Lelogama. Sampai jumpa.